Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang hadir di ruang kelas saya ini. Tentu kehadiran Bapak Ibu Guru saya ucapkan banyak sekali terima kasih atas kesempatannya untuk mengikuti program saya, dan tentu program saya ini berkaitan dengan guru penggerak di angkatan 11. Perkenalkan, saya Rasiman, saya guru penggerak angkatan 11 Kota Palembang. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas dari LMS yang ada di modul 1.4, yaitu berupa aksi nyata. Dalam hal ini aksi nyata dalam penyebaran, pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan SD Negeri 39 Palembang. Kenapa materi ini saya angkat di lingkungan sekolah SD Negeri 39? Ya karena pada dasarnya SD Negeri 39 ini akan saya jadikan dan saya terapkan tentang budaya positif sebagai acuan nanti kedepannya agar murid-murid di SD Negeri 39 ini dan pada umumnya warga sekolah bisa dan menerapkan sekaligus nanti bisa memahami yaitu tentang budaya positif. Sebelum jauh belakang, saya akan memaparkan latar belakang dari budaya positif itu sendiri. Jadi budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar siswa dapat tumbuh berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis dan penuh hormat. Ini adalah sumber dari modul begitu. Jadi pada dasarnya budaya positif ini merupakan nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan pada siswa, dan tentu ini adalah berpusat kepada siswa itu sendiri. Dan pada intinya dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru sebagai penuntun siswa menuju kebahagiaan dan keselamatan dengan memperhatikan kodrat zaman. Budaya positif menuntun siswa untuk melakukan hal positif sehingga dapat membentuk karakter baik yang kelak akan bermanfaat untuk mereka. Jadi di latar belakang ini juga dikuatkan oleh tokoh yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwasanya beliau mengatakan bahwa guru itu adalah sebagai penuntun. Jadi yang dikatakan penuntun itu adalah tentu pengaplikasian kita sebagai pengajar itu ditujukan sepenuhnya oleh murid dalam arti kebahagiaan dan juga keselamatan, dan tentu itu memperhatikan kodrat zaman karena perkembangan sekarang ini selalu berubah-ubah dan mengikuti zaman berzaman. Jadi dalam hal ini sekolah merupakan institusi yang berperan penting dalam pembentukan karakter siswa. Jadi sekolah ini merupakan tempat ataupun wadah center di mana siswa-siswa itu bisa menggali atau mendapatkan ilmu, yaitu tentunya di sekolah. Kita lain adalah di SD Negeri 39 Palembang. Kemudian disiplin diri. Yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Salah satu langkah untuk menimbulkan kembali disiplin positif tersebut adalah dengan membuat keyakinan kelas. Nah, tentu untuk mendisiplinkan kita selaku guru dan juga berinteraksi dengan murid, kita ini seyogianya harus memiliki yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah keyakinan dan kesepakatan kelas di mana anak-anak itu bisa memberikan suatu pemahaman tentang keyakinan kelas sebelum terciptanya suatu lingkungan. Dan
Ini menentukan sebuah lingkungan yang positif tentunya. Selanjutnya perilaku warga sekolah, perilaku warga kelas ini tentu menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk itulah diperlukan penciptaan keyakinan-keyakinan dasar bersama di antara warga sekolah. Ya, saya katakan tadi bahwasanya di dalam suatu kelas, dalam pembelajaran itu kita harus membuat suatu keyakinan kelas, ya, ataupun kesepakatan kelas. Itu wajib, Bapak Ibu, ya. Jadi nanti untuk membudayakan budaya positif itu yang pertama sekali itu adalah kita sebagai guru harus membuat, yaitu tentang keyakinan kelas. Tentu kelasnya masing-masing Pak Guru, ya. Selanjutnya tujuan. Dalam budaya positif ini jika kita ada tujuan dalam penerapan, ada 5, ya, ada 5. Yang pertama yaitu dapat membangun hubungan yang harmonis antara warga sekolah hingga akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dan kondusif. Nah, jadi kita memiliki tujuan Pak Guru. Tujuan yang pertama itu yaitu kita membangun hubungan harmonis tentunya sesama warga yang ada di sekolah. Tentu kita menjadi hubungan dengan para sekolah, kemudian sesama teman sejawat, ya, guru dan staf-staf karyawan tata usaha dan lain sebagainya. Tentu kita ini memiliki tujuan, kita harus menjalin hubungan yang harmonis. Hubungan dalam arti apa? Ya, tentu hubungan ini adalah hubungan yang berkaitan dengan pekerjaan, ya, bukan hubungan yang di luar dari kategori pekerjaan sebagai aparatur sipil, ya, seperti itu. Yang kedua yaitu meningkatkan peserta didik lebih aktif dan kreatif, serta melalui pembiasan budaya positif yang dilakukan dalam wujudnya akhlakul karimah sebagai wujud profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan ini dimasukkan selain daripada menjalin hubungan yang harmonis dengan guru, kepala sekolah dan lain sebagainya, tentu kita mengacu kepada peserta didik. Jadi peserta didik di sini dimaksudkan yaitu adalah murid-murid itu bisa lebih aktif dan kreatif. Aktif dan kreatif dalam arti kita memberikan suatu pembelajaran di mana siswa-siswa kita itu harapannya bisa belajar aktif. Aktif dalam arti mengikuti baik itu dengan keseriusannya, kemudian bisa menikmati pelajaran dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tujuan yang ketiga, bahwa budaya positif ini secara langsung memberikan teladan bagi murid, yaitu saling menghargai dan menghormati antar sesama, sehingga anak akan nyaman dan selalu merindukan sekolah. Ya, tentu ini benar sekali bahwa budaya positif itu juga memberikan teladan bagi murid, di mana dengan harapan antara murid ke murid yang lain itu bisa saling menghormati dan menghargai satu sama yang lainnya. Nah, inilah tujuan yang ketiga. Selanjutnya tidak cukup di nomor 3.3 saja, akan tetapi kami juga menerapkan budaya positif ini adalah untuk bersosialisasi. Bersosialisasi dalam hal pembulian agar tidak terjadi pembulian di sekolah, karena telah menerapkan budaya positif saling menghormati sesama. Nah, dengan adanya kita memberikan penerapan budaya positif tadi kepada siswa pasti sudah mengetahui nih bagaimana cara bisa menghargai sesama teman, ya, saling menghormati sesama teman, sehingga harapannya pembulian antara kawannya itu tidak terjadi. Itu yang kita inginkan dan kita harapkan. Dan yang terakhir, tujuan dari penerapan budaya positif ini adalah anak akan semakin kuat memiliki karakter yang baik. Nah, ini yang terpenting sekali. Jadi selain karakter yang baik, juga memiliki nilai kebajikan seperti kerjasama, tanggung jawab, empati terhadap sesama temannya. Jadi puncak daripada tujuan ini adalah bahwasanya anak itu bisa memiliki karakter, sifat-sifat terpuji yang bisa dimiliki oleh siswa itu. Nah, dari perubahan budaya positif ini nanti
anak itu setidaknya banyaklah yang memiliki karakter dalam arti sifat-sifat terpuji yang baik yang ada yang akan dimiliki oleh siswa. Seperti Pak Budi ya. Selanjutnya selain daripada tujuan itu kita akan mengetahui tolak ukur. Tolak ukur daripada budaya positif itu apa aja sih? Nah seperti itu ya. Jadi ada 4 tolak ukur yang dimaksudkan adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas oleh guru, kelas, dan siswa. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kita ini sebagai guru sepertinya harus diwajibkan atau juga diharuskan untuk membentuk keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas yang seperti apa? Melalui kegiatan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini gampang kok Pak Bu ya. Seperti misalnya kita menyampaikan kepada siswa kita itu bahwasanya misalnya contohnya keyakinan kelas yang kita buat itu anak tidak boleh tidur. Nah, ya, tidak boleh tidur di saat jam pelajaran dimulai seperti itu ya. Anak mungkin tidak boleh keluar selama pelajaran selama 3 kali atau berulang-ulang kali. Nah, seperti itu. Jadi anak kita berikan kesepakatan kelas itu sehingga dalam pembelajaran tahu tadi kita mengerti, oh saya ini tidak boleh karena nanti kalau saya lakukan akan melanggar dari kesepakatan kelas yang kita buat. Nah, seperti itu biasanya ya. Jadi terbentuknya keyakinan kelas salah satunya yaitu kegiatan dalam kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru dan siswa. Nah, seperti itu. Kemudian tolak ukur yang kedua, Bapak Ibu, ya, bahwasanya siswa itu mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang dibuat. Nah, tentu kalau sudah kesepakatan itu dibuat, jadi anak itu harus melaksanakan, ya, harus menjalankan apa yang telah disepakati di awal sebelum pembelajaran dimulai. Jadi nanti Bapak Ibu guru sekalian, sebelum pembelajaran dimulai sebaiknya kita sampaikan dan kita membuat kesepakatan kelas untuk anak-anak itu sendiri, sehingga nanti kalau sudah kita sepakati maka anak-anak itu akan lebih paham dan tahu seperti itu. Jadi yang selanjutnya tolak ukur adalah yang ketiga, penerapan segitiga restitusi. Nah, ini nanti dalam penerapan segitiga restitusi nanti akan saya bahas juga Pak Bu, ya, dimana kita nanti harus memiliki yang namanya ada juga hukuman, apakah termasuk anak kalau bersalah itu termasuk hukuman atau bukan, ya, atau yang lainnya seperti itu. Ya. Itu tolak ukur. Kemudian yang terakhir, siswa mampu menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Nah, jadi siswa itu diharapkan dapat menemukan solusi dari masalahnya itu sendiri. Ya, solusinya seperti apa? Ya, yang ada masalah kan pada siswa Pak Bu, ya. Jadi yang tahu masalah itu ya siswanya. Jadi misalnya siswa itu terlambat datang ke sekolah. Nah, asal muasal dia kenapa bisa terlambat ke sekolah itu kan dia yang tahu. Entah dia itu macet di jalan seperti itu ya. Apa juga mungkin dia itu karena telat bangun untuk persiapan sekolahnya. Jadi permasalahan itu ya yang tahu adalah siswanya, sehingga siswa itulah sendiri yang bisa menemukan solusinya. Nanti kalau misalnya telat karena perjalanannya macet, mungkin solusinya akan diulang atau akan dilaksanakan sebelum atau lebih awal dari berangkat ke sekolah. Itu sebagai catatan. Nah, keempat tolak ukur ini nanti ya akan kita jadikan di mana untuk mengacu atau bermotif daripada budaya positif tersebut. Selanjutnya apa sih? Nah ini Bu ya. Jadi saya juga akan memaparkan ya, menjelaskan. Tadi saya sering dan berulang-ulang menyampaikan budaya positif dalam benak kita. Mungkin Bapak Ibu namanya budaya itu budaya asing, dari pakaian, adat istiadat. Nah, ini perlu saya pertegas kembali bahwa budaya positif yang saya maksudkan adalah perwujudan nilai-nilai, ya,
keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi yang dimaksud dari budaya positif itu adalah bahwasanya perwujudan nilai-nilai. Nah, nilai yang dimaksud ini adalah nilai-nilai dari akhlak seperti yang saya sampaikan tadi, akhlak karimah, kemudian akhlak kebijakan, kehormatan dan lain sebagainya ya. Itu adalah budaya positif. Dan tentu ini tidak lepas dari profil pelajar Pancasila. Kenapa? Sesuai dengan kurikulum yang telah disepakati oleh sekolah, bahwasanya kita mengacu pada kurikulum merdeka. Nah, seperti itu. Jadi kalau kurikulum merdeka itu rujukannya adalah pelajar profil Pancasila. Kemudian adalah 7 konsep inti budaya positif. Nah, jadi budaya positif ini memiliki beberapa konsep, Pak Bu. Ya, ada 7 konsep yang diterapkan, yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, segitiga resolusi. Jadi konsep-konsep ini harus ada, pada intinya adalah untuk membentuk suatu budaya positif. Jadi ketujuh-tujuhnya ini harus mencakup semua secara keseluruhan. Selanjutnya kita bahas bersatu, yaitu apa sih yang konsep pertama? Konsep pertama tadi adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kita tahu bahwasanya di dalam profil Pancasila, ya, di dalam profil Pancasila itu ada 6 yang harus kita miliki sebagai seorang guru, ya. Yang pertama adalah beriman pertama pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya. Kemudian berkebinekaan global, kemudian juga bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, jadi dari sini sudah kita tahu bahwasanya kalau pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran paradigma baru itu ya kita rancang, ya kita rancang sesuai dengan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, selanjutnya teori kontrol. Teori kontrol ini diilustrasikan oleh guru mengontrol murid. Yang pertama, guru tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, seperti itu. Jadi meskipun terlibat seperti guru mengontrol perilaku murid, sebenarnya kontrol itu terjadi karena murid mengizinkannya. Teori kontrol menyatakan bahwa setiap perilaku bertujuan, bahkan jika itu adalah perilaku yang tidak disukai. Jadi teori kontrol di sini adalah guru digarisbawahi, guru tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, ini yang penting sekali. Kontrol dalam artian bahwasanya guru dalam mengajar itu tidak sewenang-wenang, Pak Bu. Jadi kita harus juga paham kondisi daripada siswa itu, ya. Jadi kalau kondisinya siswa tidak menginginkan atau tidak untuk bisa melakukan sesuatu, maka ya kita harus mengetahui hal tersebut. Sebab murid-murid kita ini semuanya tidaklah sama, ya. Semuanya berbeda-beda, tergantung dari mana kita untuk melakukannya. Ini adalah ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya, yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini maksudnya apa, Pak Bu? Jadi maksud daripada membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter itu, kritik dan rasa bersalah dilingkarkan untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Nah, itu ya. Membuat mereka merasa buruk tentang diri mereka dan mengembangkan dialog diri negatif. Terkadang guru mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena pesan negatif seringkali disampaikan dengan cara yang lembut. Nah, contohnya apa ini?
Mungkin saya contohkan seperti ini. Jika dalam suatu pembelajaran sedang berlangsung, ya, mungkin ada murid kita ada kala yang ngobrol, ya, seperti itu ya. Seringkali kita menemukan seperti itu, Pak Guru ya. Jadi di saat kita lagi menyampaikan materi, kata-kata seperti itu, anak itu ada yang ngobrol dengan kelas gurunya. Padahal itu di awal sudah disepakati, ya, kita sudah buat kesepakatan kelas, dan itu adalah merupakan perwujudan rasa bersalah. Nah, untuk menyelesaikan seperti itu kita mestinya harus mengontrol murid dengan identitas, supaya kita tidak menjatuhkan murid itu di depan orang banyak atau teman-teman tadi. Nah, yang harus kita lakukan itu apa? Nah, seperti itu. Apakah kita harus memarahi, apakah kita harus membentak, dan apakah kita harus menyampaikan dengan kata-kata kasar? Itu semuanya akan dipelajari di sini. Dan sebaiknya ada guru itu tidak menyadari yang seperti apa, bahwa mereka itu sedang melakukan perilaku ini. Perilaku yang seperti apa yang saya contohkan, perilaku yang sedang pelajaran saling berbicara tadi. Sehingga kita supaya dia tidak merasa bersalah, maka kita harus menerapkan institusi segitiga institusi tadi, ya, dengan cara ya kita biasanya memanggil, ya Pak Bu, ya, memanggil anak tersebut setelah pelajaran selesai, yaitu dengan cara memberikan masukan dan saran seperti itu ya, yang hal yang baik yang harus kita lakukan. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini maksudnya apa? Bahwa penguatan positif adalah rujukan adalah bentuk kontrol yang mencakup upaya untuk mempengaruhi murid akan melakukan suatu perilaku tertentu. Pada akhirnya murid mungkin menyadari kontrol tersebut, dan reaksi murid bisa mencakup penolakan atau keberatan pada guru dan berusaha menekan. Jadi penguatan yang positif dan efektif itu bermanfaat dan bermanfaat. Jadi dengan adanya kita tadi memberikan atau memanggil anak, ya, dengan tidak diketahui temannya supaya tidak malu tadi, itu akan mempengaruhi ke murid. Terkadang kalau kita memarahi anak dengan di depan teman-temannya itu, dia mentalnya jatuh, ya, mentalnya jatuh, kemudian merasa malu seperti itu kan, ada kalanya. Nah itu dalam hal ini kontrol kita sebagai guru itu harus memposisikan dengan cara mungkin dipanggil, ya, setelah pelajaran selesai. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ya. Maksudnya apa nih? Memaksa. Jadi bahwa orang dewasa percaya bahwa mereka bertanggung jawab untuk mendorong murid untuk melakukan tindakan tertentu selama ada kemajuan yang dapat diukur. Namun mereka menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif dalam jangka panjang dan bisa menyebabkan hubungan permusuhan. Ya pasti Pak Bu. Hal yang dipaksa itu kan tidak mengenakan, ya. Dalam arti kita mengaplikasikan dalam pembelajaran. Jadi kalau anak itu belum belajar, kalau kita paksa, ya mungkin dia bisa mengikuti, namun dalam hatinya ngedumel gitu, ya. Bapak ini, nah itu perlu kita untuk mengontrol dalam posisi-posisi yang seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mengubah paradigma stimulus respon dan pendekatan kontrol. Jadi ini ada stimulus respon, ya, yang ada, ini ada 6. Coba kita bahas satu-satu. Yang nomor 1 itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan kontrolnya kira-kira bisa apa tidak kira-kira? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa tidak lupa? Tidak bisa. Ya, tentu tidak bisa. Karena itu tadi, semua orang itu memiliki awal tadi memiliki karakter ataupun sifat-sifat yang berbeda. Ya. Jadi kalau saya sifat saya dengan Pak Najib mungkin tidak sama. Kalau saya mungkin bersifat yang kurang kurang sabar, terkadang masih berusaha-berusaha. Mungkin kalau dalam hal ini Pak Najib bisa menanggapinya dengan baik, ya, seperti itu. Karena kita tahu bahwa guru wartawan ini ya super sekali, ya.
dia sudah memiliki dasar bagaimana cara untuk menangani kasus-kasus atau permasalahan yang sudah pernah dihadapi. Dan juga mungkin saya dengan Ibu Eliza kurang kurang sejalan, mungkin dia memiliki karakter dan sifat berbeda. Jadi intinya kita ini tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Tetapi dalam ikatan kedinasan, dalam ikatan karakteristik kita adalah sama dalam pendidikan, yaitu tujuan profil pendidikan Pancasila. Kemudian apa yang dapat mengubah paradigma stimulus respon kepada kontrol? Nah, jadi untuk yang stimulus respon tadi, kita ini mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Setelah saya sampaikan, dari kontrol yang dimaksudkan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunia, tentang dunia. Ya, setidaknya dengan memahami pandangan orang lain, ya kita meskipun tidak sama, minimal kita menghargai. Nah, seperti itu. Jangan kita nanti kita tidak sama, Pak Bu ya. Lalu kita langsung respon yang saya setuju ya. Minimal kita saling menghargai. Yang kedua, misalnya ini ada perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi cara kontrol yang dapat dipilih adalah semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ya. Jadi kalau perilaku itu memiliki tujuan, tentu tujuannya itu hal-hal yang berdampak pada positif. Tidak mungkin lah ya Pak, kita memiliki tujuan kita itu jelek atau buruk. Nah, terkecuali ya kita ini kan sebagai pendidik nih. Jadi minimal ya saya yakin dan percaya Bapak Ibu tujuannya luar biasa. Sebagaimana yang telah dimiliki oleh Bapak Ibu guru sekalian ya, tujuannya yang baik-baik. Kita ambil yang terakhir, mungkin ini adalah stimulus respon yang keenam, model berpikir menang atau kalah. Jadi dapat ditarik secara kontrol dan dipilih adalah model berpikir menang-menang. Nah, bagaimana ini memanjakan menang-menang? Ya, posisi untuk menarik posisi menang-menang itu adalah di saat kita memiliki suatu masalah, ya, masalah ataupun suatu permasalahan dalam pembelajaran. Tidak seharusnya dan mesti kita harus tahu bahwasanya untuk menang dalam kasus itu tidaklah baik untuk diterapkan. Setidaknya kita harus mengetahui dulu latar belakang, kemudian juga asal muasal. Nah, seperti itu. Yang saya sampaikan tadi juga bisa disampaikan. Kenapa murid bisa telat? Ya mungkin ada saja alasannya. Mungkin juga dalam perjalanan dia ada masalah di jalan. Kemudian juga mungkin ada masalah yang lainnya. Seperti itu. Selanjutnya disiplin positif. Nah, untuk disiplin positif ini ya, ini adalah berasal dari bahasa Latin Pak Bu, yang bahasanya itu adalah disiplin ya, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri untuk memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan didik tanpa imbalan penghargaan atau ribet, ancaman atau hukuman. Terus kita selesaikan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi sudah pasti seorang pendidik itu kita memiliki suatu tujuan. Tujuannya apa? Yaitu untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu nilai-nilai kebajikan. Tentu kita ini Pak Bu ya, sebagai pendidik atau guru ini tentu yang kita hadapi bukan lain adalah murid. Jadi ibarat kita masak,
yang jadi bahan masakan kita itu adalah nasi. Nah, seperti itu. Jadi kalau makan tanpa nasi, ya, untuk menu sehari itu kayaknya kurang tepat. Nah, seperti itu juga kita ini adalah guru, pendidik, sasaran kita adalah siapa? Siswa. Jadi siswa itulah yang akan kita garap, kita kita ciptakan bagaimana supaya murid-murid kita itu memiliki perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, kenapa kok selalu Ki Hajar Dewantara? Karena bapak pendidikan kita ini adalah suatu acuan, di mana dalam pendidikan kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan untuk sekolah, ya, seperti itu. Jadi apa katanya? Bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Untuk mencapai kemerdekaan itu dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk pendidikan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi Pak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pembelajaran itu harus memerdekakan, ya, harus memerdekakan. Memerdekakan dalam arti apa? Bukan kita memerdekakan seperti pejuang-pejuang kemerdekaan para bangsa, bukan. Yang dimaksud memerdekakan siswa itu adalah kita itu memfokuskan siswa atau murid-murid kita merdeka tanpa ada takut. Ya, takut dalam arti belajar takut salah, ya, belajar takut tidak bisa ngisi, ya, belajar mungkin takut ada yang takut sama gurunya, ya. Anak-anak kita itu terkadang ada yang takut sama gurunya, artinya anak tersebut belum merdeka, Pak Bu. Yang dikatakan merdeka itu adalah belajar dengan seluas-luasnya, belajar tanpa ada unsur paksaan, ya. Jadi anak-anak itu ya lepas merdeka dalam artinya, tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur ketakutan dan lain-lain. Itu yang dimaksud dari kemerdekaan belajar. Selanjutnya, motivasi perilaku yang ketiga. Di motivasi perilaku itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hal ini merupakan motivasi eksternal. Kemudian ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga contoh dari motivasi eksternal. Kemudian juga ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ini adalah motivasi internal. Kenapa ada eksternal dan ada internal? Ya, kita tahu untuk memotivasi perilaku itu kita tidak bisa menyamakan satu dengan yang lainnya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kemudian ada juga 3 restitusi. Bukan, ya, ada 3 kategori, ya, di mana yang pertama itu adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kita bahas yang hukuman itu apa saja yang termasuk kategori hukuman, ya. Tidak terencana atau tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, kalau bisa yang pertama ini, Pak Bu, ya, itu kita harus hindarkan, ya, harus kita hindarkan kalau bisa. Kemudian yang konsekuensi, apa konsekuensi yang dimaksudkan? Yaitu adalah terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, jika guru selalu memonitor murid. Nah, ini saya setuju dengan yang ini. Guru selalu memonitor murid. Dalam arti apa memonitor murid itu? Jadi guru itu dalam pelaksanaan pembelajaran, ya, itu hanya sebatas monitor. Jadi artinya yang aktif, yang belajar itu adalah siswanya, Bro. Jadi bukan muridnya. Sebab dalam pembelajaran itu banyak sekali, ya, ada model belajar.
pernah belajar Pak Bu ya, kita sebelumnya sudah ada sosialisasi dari dinas luar kemarin, dan juga dengan metode ya, metode belajar. Metode kita belajar ini kan apakah termasuk metode ceramah atau metode apa itu PJBL, apa itu ada BJBL, ada PBL ya, ada semacam apa dan lain-lainnya. Nah, jadi yang dimaksudkan guru sebagai monitor itu adalah ya kita memfasilitasi murid kita. Jadi kita memberikan suatu penyemangat, motivator, fasilitator, kemudian yang aktif dalam mengolah ilmu belajar itu ya siswa kita. Jadi bukan kita hanya menyampaikan untuk memfasilitasi saja. Kemudian restitusi Pak Bu. Apa itu Pak Bu? Restitusi itu, jadi restitusi itu adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan proses. Kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi kolaboratif di sini adalah mereka saling mengaitkan dengan yang lain. Mengaitkan dalam arti apa? Ya kerjasama Bu. Kerjasama misalnya untuk berkolaborasi dengan temannya, dengan teman sebangkunya, bisa saling tanya jawab dan lain sebagainya, sehingga solusi itu nantinya akan mereka dapatkan. Nah, di sini juga dijelaskan hukuman dan penghargaan. Jadi ada statement di mana ada kasus ya. Kasusnya ini saya bacakan secara singkat saja ya. Ivan kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Ivan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dari berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jawablah kedua pertanyaan dua ini. Jadi dari kasus ini Pak Bu ya, jadi kita bisa tahu nantinya apakah ini termasuk hukuman dan penghargaan ataukah juga ini nanti termasuk hal yang lain yang telah kita bahas sebelumnya tadi ya. Jadi apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak Pak Bu. Ya, betul sekali. Jadi jawabannya ini tidak setuju. Kenapa? Di kasus tersebut Pak Seno itu sudah memperlakukan siswanya yang menjadi caur, ya, menjadi gugup, gagap. Bahkan tadi Pak Seno mengatakan bahwa siswa yang si Iva tadi untuk bisa lanjut ke depan kelas dan tentu dilihat oleh teman-teman sebelumnya. Nah, ini tidak baik untuk dilakukan sebagai seorang guru. Nah, jadi tentu kita harus bisa menempatkan berbagai macam kasus-kasus yang ada ya, tentunya sudah ada di kelas kita masing-masing. Ini hanyalah sebagai contoh saja kasus yang ada. Kebetulan ini adalah kasusnya Pak Seno. Tentu kasus di kelas Bapak Ibu sekarang kan macam-macam ya, seperti itu. Kemudian nah nih, apakah nanti dari pernyataan ini ya, dari pernyataan ini terkategori hukuman atau konsekuensi. Nah, setelah kita tahu bahwa hukuman tadi itu apa, kemudian konsekuensi itu yang seperti apa, nah coba kita sama-sama menjawab ya, menjawab dari pertanyaan yang ada di sini ya. Misalnya nomor 1 ini adalah tadi mengelilingi lapangan basket 2 kali dalam karena terlambat hadir di sekolah.
Nah, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Kemudian juga nanti memberikan catatan yang dibuat oleh di meja kelas, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki, satu karena tidak bisa menjawab, 4 mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, coba nanti dalam waktu 2 menit ke depan, silakan Bapak Ibu untuk bisa menjawab apakah yang pertama itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, mungkin bisa dicoret-coret ya di kertasnya seperti itu. Jadi yang pertama tadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Apakah pernyataan ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, seperti itu ya. Nanti kita coba lihat. Sudah Pak Bu ya? Ya, kalau sudah, coba sekarang kita lihat ya. Pak Ajib tadi mengatakan bahwa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali adalah hukuman. Betul Pak. Jadi pernyataan yang nomor 1 itu merupakan hukuman ya. Jadi kalau kita lari ya, anak lari bahkan mengelilingi 2 kali lapangan basket karena terlambat hadir ke sekolah itu merupakan hukuman seperti itu. Jadi Bu Epi tadi menulis apa Bu? Bahwa membersihkan coretan itu adalah konsekuensi. Jadi betul, kalau memberikan coretan itu adalah konsekuensi. Nah, jadi bukan bukan suatu hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu konsekuensi ya. Konsekuensinya kalau mencoret-coret di meja itu tidak digunakan. Jadi konsekuensinya apa ya? Kita sebut. Dan coba saya lihat yang nomor 5. Nah, ini nomor 5 ini Bu Eva ya. Bu Eva apa jawabannya? Konsekuensi juga. Ya betul. Jadi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah merupakan suatu konsekuensi. Jadi kita Pak Bu sudah paham bahwasanya antara hukuman dan konsekuensi itu memang ya berbeda begitu. Jadi kalau hukuman itu kita lebih cenderung kepada perbuatan fisik, ya. Jadi kita misalnya menghukum atau mencubit atau menjewer atau kita memberikan suatu efek jerah, tetapi kita yang kita lakukan adalah bentuknya fisik. Nah itu adalah hukuman. Selanjutnya, nah ini. Jadi dari kasus atau pernyataan tersebut ya yang telah Bapak Ibu kerjakan tadi, itu hukuman itu apa saja yang termasuk hukuman dan konsekuensi. Coba kita lihat. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, yang menyakitkan dalam hati batin anak itu ketika kita berikan suatu hukuman itu pasti berontak. Jadi kenapa ini? Meskipun dia bersalah. Nah, seperti itu ya. Jadi menyakitkan dalam hati murid anak-anak kita tuh tak mau ya seperti itu ya. Jadi yang kedua, belum ya. Jadi yang hukuman itu menyakitkan secara konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Ya sudah, kalau sudah terjadi mau diapakan? Ya, konsekuensinya apa kalau sudah terjadi? Apakah kita mau mengulangkan hal yang sama? Kan tidak. Jadi kita kalau sudah terjadi minimal kita berikan suatu pengetahuan pembelajaran. Kalau sudah yang akan datang jangan dilakukan lagi. Paling-paling seperti itu Pak Bu. Nah, lain dengan hukuman. Kemudian apa bedanya yang hukuman? Nah, kalau saya sepakat dengan ini Pak Bu, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya, ini sudah jelas. Kalau anak merasa sudah tersakiti dirinya sendiri, ini adalah kategorinya hukuman. Nah, sementara kalau konsekuensi itu anak cenderung lebih menyesuaikan diri. Nah, seperti itu. Dan artinya menyesuaikan diri apa? Ya kita tahu kalau sudah terjadi mau diapakan. Jadi untuk menyesuaikan dirinya itu yang seperti apa? Jadi tadi ke depan kalau sudah ya minimal tidak untuk dilakukan hal yang sama. Oke.
Semakin tahu perbedaan dan konsekuensi, tentu di sini juga ada konsep yang harus kita laksanakan untuk pendisiplinan dengan identitas sukses. Konsekuensi dan restitusi. Kalau tadi hukuman konsekuensi, restitusi. Jadi ada 3. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Konsekuensi itu apa? Penguatan jangka pendek, perlu memonitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenang usaha. Sementara restitusi adalah murid bertanggung jawab untuk melakukan fokus pemecahkan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, jadi ada perbedaan-perbedaan di sini, ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Lanjut, ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, kita tahu bahwa kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Ini adalah kebutuhan Pak. Jadi kebutuhan hidup, ya, manusia hidup pasti butuh sesuatu. Paling tidak kita butuh kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer itu apa? Pakan, badan, dan pangan. Itu secara kita kebutuhan yang ada dalam diri kita. Nah, yang dimaksud dari kebutuhan ini adalah bukan yang itu ternyata, bahwa kebutuhan yang dimaksudkan adalah seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan yang kita terbuat dengan baik. Seperti itu, ya. Nah, kebutuhan itu yang saya maksud itu tadi yang bukan makan, minum, kemudian sandang, papan, pangan, itu bukan. Dan ternyata kebutuhan itu adalah bertahan hidup. Nah, ya, yang pertama adalah kebutuhan manusia itu adalah dasar hidup, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, inilah kebutuhan dasar pada dasarnya pada diri kita sebagai manusia. Jadi yang pertama adalah bertahan hidup itu yang seperti apa? Nah, ini tadi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan, ya, untuk bertahan hidup. Jadi untuk bisa bertahan hidup tadi, ya, tentu kita harus memprioritaskan yang ini, Pak Bu. Makanan. Kalau kita nggak makan sehari itu sudah kayak apa? Ya, begitu, ya. Kita rasakan apa? Ya, kita kalau udah puasa, mulai dari tidak makan sahur sampai ke berbuka itu kan luar biasa. Dan ketika selesai melaksanakan itu ada kenikmatan yang luar biasa, ya, rasa nikmat, begitu, ya, Bapak, ya. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan dasar pada manusia, yaitu bertahan hidup. Kemudian yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa terima kasih. Ya. Jadi kasih sayang di sini adalah rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama, mencari bagian dari kelompok. Tentu di rumah sebagai wujud kasih sayang, ya, contoh kecil saja Bapak Ibu dalam lingkup kecil keluarga kita. Kalau Pak Nanti sebagai kepala keluarga, ya, Bu Evi sebagai ibu rumah tangga. Nah, tentu dalam ruang kecil saja kasih sayang itu kalau kita tidak bisa mengkondisikan dengan baik, ya repot. Pak Najib pulang dari kantor mengajar ke rumah, tiba-tiba istrinya cuek, cemberut. Nah, perasaan Pak Najib bagaimana? Kan tidak enak. Jadi di sini kasih sayangnya belum terbentuk, ya. Kita sudah tahu urusan Pak Najib dengan istrinya, kan seperti itu, ya, Pak, ya. Begitu juga Pak menyambut sama-sama kerja, misalnya, ya, Bu Guru ada kelas Bu Epi, maksud saya Bu Epi, Bu Guru nih, Bu SD 39, ngajar di kelas 6, 2 bulan, ya. Suaminya di mana, Bu? Di Bapeda. Oh iya, di Bapeda sama-sama kerja. Artinya apa? Artinya mereka sama-sama kader, Pak Bu. Jadi kalau tidak bisa memberikan kerjasamanya, sama-sama capek, Bu Epi, ya. Jadi ya gimana? Jadi di sininya harus penuh kasih sayang dan rasa diterima. Ya,
Pastinya kalau Bu Evi duluan dia pulang, karena ngajar ini kita pulang jam 2, ya mungkin sampai rumah jam 3. Artinya suaminya belum sampai di rumahnya, Bu Evi siapin kopi gitu ya, sambil suaminya pulang kantor gitu ya. Jangan nanti suaminya pulang lalu Bu Evi-nya malah nggak ada gitu ya, malah kemana itu saja. Selanjutnya penguasaan. Jadi penguasaan ini adalah sendiri keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, jadi penguasaan ini bukan apa ya? Mungkin lebih ke suatu keinginan yang ingin dianggap seperti itu. Ya, jadi kalau kita pengaplikasiannya di sekolah, jadi penguasaan itu berada di pemimpin sekolah, yaitu kepala sekolah seperti itu. Jadi penguasaan itu. Jadi kalau kita sebagai guru, penguasaan kita, pemimpin kita ya di kelas, ya kan? Jadi kita sebisa mungkin harus memposisikan kelas itu dalam penguasaan, bisa memposisikan kelas dengan baik. Dalam hal apa? Ya dalam belajar. Nanti kita belajar anaknya ribut semua. Misalnya anak yang main tidur-tiduran, ada yang saling ini, artinya kita tidak bisa penguasaannya tidak terlaksana, begitu ya. Kita sesuaikan dengan kondisinya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kebebasan. Kemudian yang keempat dalam dasar manusia itu adalah kebebasan batin ya. Jadi yang dimaksudnya kebebasan itu adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengandalkan arah dirinya dan sebagainya. Kita agak cepat ya, karena materinya banyak, nanti takut tidak selesai. Selanjutnya yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi perlu sekali ya kita membawa suasana yaitu dengan kesenangan ya. Kesenangan dalam arti kita tidak harus menyatakan suatu kesenangan keberapa atau memiliki uang yang banyak, rumah yang besar, kendaraan yang wah, itu tidak. Kita membuat anak untuk tertawa. Di saat anak itu memiliki suatu kemampuan dan merasa kita bisa mengaplikasikan itu anak senang, itu sudah termasuk kesenangan bagi mereka. Seperti itu. Banyak contohnya. Anak bisa menjawab, kita kasih bintang. Perasaan anak gimana? Senang. Ya, anak bisa menjawab, kita kasih reward. Perasaan anak gimana? Senang. Kita membuat senang minimal. Ini langsung menang. Ketika kita mengajar, minimal kita sebagai pendidik ini memberikan senyum pada siswa. Jangan senyum terus, ya. Jangan terus bingung nanti anak-anak. Ya. Oke, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Nah ini. Jadi pada dasarnya kita ini harus memiliki posisi kontrol guru. Ya. Yang pertama adalah menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah ini nanti ya akan dibahas juga. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya. Ini ada video 5 posisi kontrol yang disampaikan oleh Ibu Diah Sansiani Raja MSI. Ya. Ini adalah beliau pelatih guru praktisi pendidikan ya di Merdeka Belajar. Kita lihat dulu ya, kita tonton terlebih dahulu videonya apa yang akan disampaikan oleh ibu ini. Kita lihat dulu Pak Bu ya, videonya kita simak sama-sama apa yang disampaikan oleh ibu. Jam 10. Yo, jam 10.
Oke Bu ya, jadi disampaikan juga ya, tadi itu ada 5 posisi kontrol yang disampaikan oleh Ibu daripada apa tadi, Ibu Dia Sansiati. Jadi kita lanjut lagi ya, bahwa posisi kontrol itu ada satu yaitu penghukum. Pada posisi ini seorang guru penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Guru percaya bahwa hanya caranya yang bisa berhasil dalam proses pembelajaran. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunduk-nunduk mengadik. Nah, seperti itu. Itu adalah spesifiknya kalau kita di saat memberi suatu hukuman. Guru berkata terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Siapa bisa datang tepat waktu? Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Nah, tadi di awal juga sudah disampaikan. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Nah, kontrol pada pembuat rasa bersalah ini adalah posisi biasanya guru akan bersuara lembut yang membuat orang merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah hati. Rendah diri, di posisi ini murid akan merasa dirinya buruk, merasa tidak berharga dan mengecewakan orang yang disayangi. Nada suara melelang, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan ibu. Nah, ini contohnya apa? Guru berkata seperti ini misalnya, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengajarkan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti tanda yang ini? Nah, ini adalah cara-cara yang disampaikan untuk membuat rasa bersalah. Nah, seperti ini cara-caranya. Kemudian posisi yang sebagai teman. Nah, posisi teman ini adalah posisi guru di mana tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Hubungan baik yang terjadi di antara guru dan murid untuk mengalir seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila sesuatu yang guru tersebut bisa membuat maka murid akan merasa dikecewakan. Nah, ini sesekali guru itu tidak harus berada posisi pada manajer Pak Bu. Jadi sesekali juga kita ini diajarkan untuk sebagai teman. Jadi murid dengan guru itu ya kayak berteman, nah, seperti itu. Nah, jadi dalam bahasanya itu ayolah, adik ayolah, bagaimana sih? Nah, cara sekali ya. Bagaimana sih kamu kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sampai terlawat. Nah, seperti itu ya. Jadi kita juga bisa di posisi sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau, posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, itu yang seperti apa? Memantau dalam arti mengawasi Pak Bu. Pada posisi ini guru bertanggung jawab atas perilaku siswa yang diawasi. Jadi posisi pemantau berdasar pada peraturan konsekuensi. Pemantau mengandalkan perhitungan catatan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Contohnya bagaimana? Masih kasus Adi. Contoh guru, Adi tahu kan kamu jam berapa kita mulai? Adi tahu Pak, guru. Nah, maksudnya guru bilang lagi, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Nah, seperti itu. Jadi Adi apa katanya? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat, nanti akan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Nah, bagaimana perasaan murid bila diperlakukan seperti ini? Nah, ini adalah guru dalam posisi yang sebagai pemantau. Selanjutnya ada sebagai manajer. Nah, ini yang tertinggi. Jadi posisi sebagai guru sebagai manajer itu apa? Di posisi yang guru berbuat sesuatu sama dengan murid. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, tadi sudah disampaikan. Ini adalah penjelasan daripada apa yang bisa kita saksikan di video tadi Pak Bu ya. Selanjutnya ini ada suatu permasalahan ya, ada diskusi kita akan saja. Kemudian penerapan 5 posisi kontrol juga sudah. Tadi ada penghukum, rasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan seperti itu. Kemudian penerapan 5 positif ini juga sebagai manajer dari kita. Posisi manajer itu seperti apa? Nah, posisi yang sebagai manajer ini adalah posisi yang ideal, yang ingin dituju oleh setiap pendidik. Nah, jadi posisi kontrol yang ideal itu berada pada posisi manajer. Seperti itu. Ya. Di posisi ini dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid. Ya. Yang memerdekakan murid. Tujuannya adalah untuk menciptakan murid-murid mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, jadi
ketika kita nanti itu berada pada posisi manajer ini, tentunya kita pengabdian kita berpusat pada murid Pak Bu. Jadi murid itu merasa dirinya merdeka, kemudian juga dia merasa bisa mandiri, dan tentu murid-murid kita bisa memiliki rasa untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam arti apa Pak Bu? Ketika kita memberikan suatu tugas misalnya ya, atau PR ya, jadi murid itu ya tanggung jawabnya untuk mengerjakan ya, nantinya bisa dikumpulkan dengan kita, seperti itu rasa tanggung jawabnya. Kemudian juga mungkin di kelas Bapak Ibu sudah ada yang namanya jadwal piket seperti itu ya. Nah, jadi rasa tanggung jawab anak itu ketika sudah ada kesepakatan ataupun aturan yang ada di dalam kelas tadi, maka tumbuh pada diri anak. Oh, saya hari ini piket, jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu sampaikan. Seperti Bu Evi kelas 6 ya, anaknya sudah besar ya. Jadi mereka tahu hari Senin dipulang. Maka dengan melihat jadwal yang ada di kelas itu, mereka sudah paham. Tinggal aja nanti Bu Evi menyampaikan, nanti piket hari Senin itu dimulai dari pagi sampai siang. Kesewakannya lagi hari Selasa ya pagi sampai siang dan seterusnya. Itu mekanisme. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tadi sudah disampaikan juga. Tentu kita harus memiliki dan membuat suatu keyakinan kelas. Mengapa kelas keyakinan kelas itu? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira bisa tidak menguraikan? Kenapa keyakinan kelas mengapa bukan peraturan kelas? Nah, ini ada clue-nya, ya, ada clue-nya ternyata. Ya, kalau keyakinan kelas itu kan nilai-nilai kebajikan universal, Pak Bu, yang disepakati secara bersifat dan terdoa, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agamanya. Tentu kesepakatan atau keyakinan kelas tadi kita dalam ruang itu kelas saja. Kalau peraturan itu bisa diaplikasikan dalam suatu lembaga atau instansi. Mungkin peraturan di sekolah ini harus membuang sampahnya pada tempat yang telah disediakan di sana. Mungkin kalau kesepakatan kelas sebatas kesepakatan yang ada dalam kelas. Secara spesifiknya di dalam kelas, secara global dan umumnya itu adalah peraturan sekolah. Pembentukan keyakinan kelas, nah itu harus bersifat abstrak, pernyataan universal. Nah, kita harus tahu dulu ini Pak Bu, kelas hingga mudah terterapkan ya. Dan lain-lain. Keyakinan kelas, nah ini yang kelas saya. Nah, jadi keyakinan kelas saya ini ada 10 ternyata saya buat. Ini contoh. Dan ini nanti bisa Bapak Ibu terapkan juga di kelasnya masing-masing. Mungkin sebagian sudah dibuat ya. Kelasnya Bu Nova sudah dibuat sekarang. Sudah ya, sudah. Ada berapa Bu? 5. Oh, nah ya. Jadi nanti Bu Nova bisa tambahkan saja juga sebagai penguat supaya siswa kita itu lebih disiplin di sana. Kalau kami ini adalah datang tepat waktu, saling menghormati, saling menghargai, tapi tidak berisik, menguatkan dan lain sebagainya. Terakhir adalah membudayakan 5S, salam, satu sapa, sopan dan santun. Nah, ini kesepakatan yang kita harus sampaikan kepada siswa-siswa kita. Kemudian segitiga restitusi, ya. Bahwasanya segitiga restitusi itu adalah setelah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, betul. Jadi apa? Ini digambarkan dalam bentuk segitiga. Ditekanannya itu ada tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan dan validasi tindakan yang salah. Jadi segitiga restitusi ini nanti juga akan bisa kita lakukan kepada siswa-siswa yang atau murid-murid kita yang memiliki kasus atau masalah. Oke. Benar. Ini ada juga penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Ya, ini juga akan disampaikan oleh ibu yang tadi ya, Ibu Dian Nyati ya. Kita lihat sebentar ya, kita lihat videonya. Bapak Ibu kita simak lebih dahulu ya.
Oke ya, Bapak Ibu boleh catat lagi ya. Ini video contoh penyelesaian masalah dalam segitiga resolusi. Satu jam. Oke ya, Bapak Ibu ya. Jadi dari video tadi ya, disimpulkan untuk nostalgia identitas ya. Nah, seperti itu. Kemudian validasi tindakannya salah, sama ya, menanyakan keyakinan. Kemudian ada juga ciri-ciri restitusi yang membedakan ya. Di antaranya ada restitusi untuk menerus suatu kesalahan, restitusi memperbaiki hubungan, restitusi adalah tawaran dan lain sebagainya. Tanya kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini adalah dalam penerapan program disiplin positif adanya guru memiliki standar kepribadian. Ini yang penting sekali. Jadi profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dalam proses kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, standar yang sangat kita. Nah, harapan kita bisa perwujud ini ya. Jadi berdasarkan penerapan program-program disiplin tadi ya, setelah selesai daripada kegiatan ini mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan ke siswa kita masing-masing tentunya di kelas kita sendiri-sendiri. Oke, refleksi. Untuk refleksi hal baru yang apa yang harus mengubah paradigma Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan hari ini Bapak Ibu? Nah, jadi nanti ini direfleksi Pak Guru ya, bisa nanti setelah dari pesan saya ini nanti dikumpulkan ke saya ya. Silakan dilihat, kira-kira ada 2 refleksi untuk kita sekalian ya. Selanjutnya selesai. Terima kasih. Nah, setelah merefleksi apa yang saya lakukan hari ini terkait dengan budaya positif itu tadi, nanti disamakan ya, dijawab dan tentunya disampaikan dan dikumpulkan kepada saya. Barangkali itu saja Bapak Ibu pemaparan atau presentasi saya pada hari ini terkait dengan tugas modul 1.4 yang dimana itu adalah merupakan suatu tugas guru penggerak dalam program ini ya, dengan kata 11 ya. Saya ucapkan terima kasih dan dalam hal yang saya sampaikan tadi apabila ada yang kurang paham ya, ada yang tidak dimengerti, nanti kita bisa berkolaborasi di luar dari forum. Dan saya ini dan tapi walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.